boleh datang ke tempat ini beribadah, bertemu dengan Dia secara pribadi. Mari kita akan pakai waktu yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Mari kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh, karena di dalam hadirat Tuhan ada jawaban untuk setiap doa-doa kita. Amin. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala, kita satu hati, kita akan berdoa supaya ibadah hari ini benar-benar jadi ibadah yang betul-betul jadi berkat buat kita dan jadi ibadah yang menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan hati penuh ucapan syukur, pagi hari ini kami datang di rumah-Mu. Kami siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami menaikkan pujian, penyembahan yang terbaik dari hidup kami. Kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah terlalu baik untuk hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyerahkan segala pikiran, perasaan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Apapun yang kami miliki saat ini karena Engkau. Apapun yang kami alami hari ini karena Engkau mengizinkan, karena Engkau punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Kami benar-benar mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke bawah kaki-Mu Tuhan. Seluruh beban kami, seluruh kesombongan kami, seluruh pencapaian kami mau bawa, kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Di luar Engkau kami tidak mampu melakukan apapun Tuhan. Kami perlu Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah hari ini. Biarlah jadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena saat Engkau disenangkan, kami percaya Engkau akan menjangkau setiap kami satu persatu, menjamah kami satu persatu. Apapun yang kami butuhkan, yang kami doakan, yang kami inginkan, bahkan yang kami cita-citakan dan rencanakan untuk masa depan, Engkau bekerja bersama kami. Ini kami Tuhan, umat-umat-Mu, kami perlu Engkau. Dalam ibadah ini kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, kami satukan hati kami usir, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Allah saja yang menguasai ruangan di tempat ini, menguasai setiap alat-alat yang dipakai, bahkan menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya tertuju kepada Engkau ya Allah, Allah yang baik, Bapa yang baik, Allah yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terimalah setiap pujian penyembahan kami, biar boleh jadi dupa yang harum, yang naik di hadirat Tuhan, menyenangkan hati. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai sampai ke tempat ini, boleh bersama-sama dengan kami meninggikan Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap beribadah menyenangkan hati-Mu. Kami siap masuk di dalam hadirat-Mu. Sucikan hati kami, layakkan kami masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin.
sini, Dia hadir di sini, Dia ada di sini. Tiada musik, tiada musik. Haleluya, haleluya.
pujian kami sorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan namanya. Kita mau menari bagi Dia. Haleluya.
Dia selalu ada. Asal ada Tuhan, lewati lembah air mata, lewati lembah bayang maut sekalipun, asal ada Tuhan, hidup kita aman karena Dia Allah yang baik. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan hati, diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya yang akan menguatkan hidup kita, membuat hari-hari hidup kita boleh berjalan dalam rencananya. Haleluya.
bersama dengan kami di segala keadaan hidup kami. Itulah sebabnya kami tidak takut Tuhan, karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Setiap tantangan masalah akan dapat kami hadapi dan kami lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami pasti keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati yang rendah, hati seorang hamba, telinga seorang murid, bahkan hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman kebenaran ditaburkan, sungguh benih kebenaran firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali bersaudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah mewujudkan mimpi. Sekali lagi, mewujudkan mimpi. Ya, setiap orang pasti punya mimpi. Semua ya. Tidak ada orang yang tidak punya mimpi. Semua orang punya mimpi. Mulai dari mungkin mimpi yang sederhana, mimpi yang tidak terlalu muluk, sampai pada mimpi yang tinggi, mimpi yang besar, mimpi yang muluk. Setiap orang pasti punya mimpi. Tahukah Anda bahwa keinginan-keinginan hati kita adalah benih dari sebuah mimpi? Ya, jadi ketika Bapak Ibu Saudara saya punya keinginan-keinginan hati, keinginan-keinginan hati kita itu menjadi benih bagi mimpi kita. Ya. Nah, mimpi sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Mimpi memberikan motivasi dan tujuan di dalam hidup. Mimpi dikatakan juga membuat seseorang terdorong untuk bekerja keras, mengatasi rintangan, dan bisa mencapai potensi terbaiknya. Mimpi memberikan alasan yang kuat untuk seseorang bisa terus maju dan bertahan dalam setiap rintangan. Bahkan dikatakan mimpi berfungsi sebagai pemandu ya, dalam mengarahkan langkah-langkah dan keputusan yang diambil. Dengan mimpi, seseorang dapat merencanakan tindakan yang terarah, memprioritaskan upaya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Mimpi bahkan bisa membangun kepercayaan diri dan memberikan kesempatan untuk bisa berkembang. Bahkan mimpi memiliki kekuatan untuk bisa menginspirasi orang lain. Ya, itu beberapa hal yang saya baca dari sebuah buku tentang pentingnya mimpi, kekuatan
mimpi. Nah, untuk mewujudkan mimpi, itu judul perenungan firman Tuhan, mewujudkan mimpi. Untuk bisa mewujudkan mimpi selalu ada proses. Karena mimpi tidak bisa tercapai dalam sekejap, tidak bisa. Mimpi tidak semudah membalik telapak tangan, tidak bisa. Untuk mewujudkan mimpi selalu ada proses. Ingat kisah Yusuf anak Yakub. Ya, saya tidak perlu ceritakan, Bapak Ibu tentu sudah sering membaca dan mendengar kisah Yusuf anak Yakub. Yusuf punya mimpi yang Tuhan beri pada Yusuf yang luar biasa, mimpi yang sangat besar. Ya, tetapi untuk bisa menggapai mimpinya, Yusuf harus melewati proses. Selalu ada proses untuk mencapai mimpi. Selalu ada proses untuk sebuah progres. Progres itu kemajuan. Ya. Selalu ada proses untuk mencapai sebuah mimpi, selalu ada proses untuk progres atau kemajuan. Nah, karena itu cintailah proses, jangan banyak protes sehingga terjadi progres. Ya, jadi perlu diulang sampai 3 kali, saudara ya. Cintailah proses, jangan banyak protes sehingga terjadi progres. Ya, jadi kalau kita mau menggapai mimpi, kita mau mewujudkan mimpi, selalu ada proses. Karena itu cintailah proses, jalanilah proses dengan sukacita. Jangan banyak protes. Ya, biasanya seringkali manusia protes ketika proses sedang berlangsung. Protes, aduh kok lama, aduh kok tidak kunjung tiba, aduh capek aku rasanya. Protes, biasanya begitu. Jangan banyak protes, sehingga akhirnya terjadilah progres. Progres itu kemajuan. Ya. Nah, terkadang kita menjadi stres dengan mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Ada orang-orang yang ketika mimpinya tidak kunjung menjadi kenyataan, dia menjadi stres. Stres terjadi ketika seseorang memiliki mimpi yang tidak tercapai. Mengapa? Karena lebih berfokus kepada diri sendiri dan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya jadi stres, karena fokusnya pada diri sendiri, fokusnya pada kekuatan sendiri. Mimpinya tidak kunjung tercapai, akhirnya jadi stres, jadi frustasi. Nah, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita belajar bagaimana supaya kita bisa mewujudkan mimpi kita sebagai umat Tuhan. Karena tentu kita rindu, ya, kalau kita punya mimpi, kita rindu supaya mimpi kita boleh terwujud dalam hidup kita. Nah, mari kita akan belajar bersama. Nah, sebagai umat Tuhan, ada alat penguji untuk mimpi kita. Ya, sebagai umat Tuhan ada alat penguji untuk mimpi kita. Apakah mimpi kita itu bisa terrealisasi atau tidak, bisa terwujud atau tidak. Ada alat pengujinya. Ayo kita akan baca Roma pasal yang ke-11 di ayat yang ke-36. Roma pasal yang ke-11 di ayat yang ke-36. Ini alat penguji mimpi kita sebagai umat Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan, dan oleh Dia, oleh Tuhan, dan kepada Dia, kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah
uji atau penguji untuk mimpi kita sebagai umat-umat Tuhan supaya bisa terrealisasi, terwujud dalam hidup kita. Dikatakan segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Apa arti kata dari Tuhan? Dari Tuhan berarti berasal dari Tuhan. Ini artinya, apakah mimpi itu mencerminkan produk dan karakter Allah? Sekali lagi, apakah mimpi kita mencerminkan, menggambarkan produk dan karakter Allah? Kalau memang segala sesuatu dikatakan berasal dari Tuhan, termasuk tentunya mimpi kita sebagai umat-umat Tuhan harus juga berasal dari Tuhan. Nah, kalau berasal dari Tuhan, maka mimpi kita itu harus menggambarkan, mencerminkan produknya Tuhan, menggambarkan, mencerminkan karakternya Tuhan, karena berasal dari Tuhan. Bukan hanya berasal dari Tuhan, tetapi juga dikatakan oleh Tuhan. Oleh Tuhan itu artinya terjadi melalui Tuhan. Ini berarti apakah mimpi itu berbicara dengan proses kebergantungan kita kepada Allah? Karena dikatakan oleh Tuhan. Berarti apakah ada sebuah proses yang menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah? Tergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah atau tidak? Lalu yang terakhir dikatakan kepada Dia, kepada Tuhan. Artinya akhirnya ditujukan untuk Tuhan. Itu mimpi kita. Ya. Apakah mimpi itu menguntungkan kerajaan Allah? Apakah mimpi itu memuliakan Tuhan? Ya. Nah, ini tiga hal ini menjadi satu alat penguji apakah mimpi kita sebagai umat Tuhan itu bisa terwujud atau tidak. Ya, karena saya katakan mimpi sebagai umat Tuhan. Ya, saya nggak bicara tentang mimpi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak. Ya, yang kita pelajari bersama pagi ini adalah mimpi dari umat Tuhan. Nah, supaya mimpi itu bisa terwujud, mimpi itu bisa terrealisasi, maka ada alat pengujinya. Alat penguji yang dikatakan dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan kepada Tuhan. Ya, dari Tuhan. Apakah mimpi itu menggambarkan produk dan karakternya Tuhan? Nah, kalau dari Tuhan kan mimpinya harus menggambarkan produk dan karakternya Tuhan. Jangan sampai bertentangan dengan karakter Tuhan. Itu bukan berarti berasal dari Tuhan. Nah, lalu kemudian oleh Tuhan. Apakah mimpi itu ada proses ketergantungan dengan Tuhan? Karena oleh karena Tuhan berarti harus tergantung, harus bersandar kepada Tuhan dan kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan, ditujukan untuk Tuhan. Apakah mimpi itu menguntungkan kerajaan Allah? Apakah mimpi kita memuliakan Tuhan? Nah, ini menjadi alat penguji untuk supaya mimpi kita sebagai umat Tuhan bisa terrealisasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya punya mimpi, diuji dengan tiga ini. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Kita cek, kita uji. Kalau kita punya mimpi, apakah mimpi ini dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Kalau mimpi yang kita miliki tidak tiga hal ini, maka saya bisa pastikan mimpi kita pusatnya, senternya bukan Tuhan. Mimpi yang benar di hadapan Tuhan, mimpi yang bisa terwujud yang dimiliki oleh setiap umat Tuhan adalah mimpi yang berpusat kepada Tuhan. Mimpi yang senternya itu Tuhan, bukan diri sendiri, tetapi Tuhan. Itu mimpi yang bisa terwujud. Ya,
Jadi semua harus berpusat kepada Tuhan. Kita ingat kisah menara Babel di Kejadian pasal yang ke-11, Bapak Ibu bisa baca. Diceritakan manusia waktu itu punya mimpi. Mimpinya apa? Mereka hendak membangun sebuah menara yang ujungnya itu sampai ke langit. Wah, mimpi yang besar, mimpi yang sangat hebat. Bangun menara yang ujungnya sampai ke langit, saudara. Mau cari nama, katanya begitu ya. Ini menunjukkan sebuah mimpi yang tidak berpusat kepada Tuhan. Ini contoh mimpi yang tidak berpusat kepada Tuhan. Senternya mimpi bukan Tuhan. Nah, karena pusatnya bukan Tuhan, tidak memiliki senter kepada Tuhan, maka Alkitab mencatat mimpi ini akhirnya gagal. Tidak terjadi. Tuhan tidak merestui, Tuhan tidak bekerja, justru akhirnya kacau dan terselatlah ke seluruh bumi. Menara Babel yang hendak didirikan dengan ujung atau puncaknya sampai ke langit tidak berhasil dilaksanakan. Mengapa? Karena tujuan atau senter dari mimpi itu bukan Tuhan. Tapi tujuan atau senter dari mimpi itu adalah diri sendiri. Egois, kesombongan, tidak mencapai tujuan. Ya, jadi mimpi sebagai umat Tuhan, supaya mimpi kita bisa mencapai tujuan, maka harus terpusat kepada Tuhan. Nah, untuk mewujudkan mimpi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mari kita akan baca satu ayat, Mazmur pasal 37 di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan hati? Ya, apa yang diinginkan hati? Saya sudah katakan tadi, keinginan hati manusia itu adalah benih dari mimpi. Ya, jadi kalau Alkitab berkata Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, saya boleh katakan juga Tuhan akan mengabulkan, mewujudkan mimpi. Nah, supaya mimpi bisa terwujud, ya, apa yang harus dilakukan? Kita akan belajar bersama. Nah, ayat ini kalau Bapak Ibu perhatikan, bertentangan dengan konsep orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka itu kalau berkata sebaliknya. Mereka berkata begini, orang yang tidak mengenal Tuhan, berikan apa yang kuinginkan, berikan apa yang kumimpikan, maka aku akan percaya, aku akan melakukan yang baik dan bergembira. Saya ulang saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka biasanya berkata, berikan apa yang kuinginkan, berikan apa yang kumimpikan, maka aku akan percaya, aku akan melakukan yang baik, aku akan bergembira. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan menuntut mimpinya harus terjadi, barulah mereka percaya, melakukan yang baik dan bergembira. Tetapi kita umat Tuhan tidak demikian. Kita umat Tuhan justru dituntut percaya dulu, melakukan yang baik dahulu, bergembira dahulu, baru mimpinya terwujud. Aneh jauh ya. Ini terbalik. Ya, dengan konsep berpikir manusia pada umumnya terbalik. Manusia baru bisa percaya kalau mimpinya, keinginannya tercapai. Manusia baru bisa melakukan yang baik dan bergembira kalau mimpi
Tapi selama keinginan dan mimpinya belum tercapai, tidak bisa. Percaya, tidak bisa. Berlaku baik dan gembira, tidak bisa. Yang ada apa? Yang ada ini rasanya jengkel, marah, protes, kecewa, bersungut-sungut, dan sebagainya. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita sebagai umat Tuhan yang mengenal Tuhan, Tuhan itu konsepnya terbalik. Tidak sama dengan orang dunia, tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau sama dengan orang yang mengenal Tuhan, berarti tidak ada bedanya. Karena Alkitab berkata harus ada perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Harus ada perbedaan. Kalau tidak ada bedanya, wah, berarti kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, bedanya apa? Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka menuntut mimpinya, keinginannya harus terjadi dahulu. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan, mereka tidak menuntut mimpinya terjadi, tapi mereka lakukan lebih dahulu bagian mereka. Percaya, melakukan yang baik dan benar, serta bergembira di dalam Tuhan. Baru akhirnya mimpi itu dikabulkan. Ya, jadi konsepnya beda, ya. Konsep berpikirnya beda antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke, nah sekarang kita akan masuk dari ayat-ayat di atas tadi. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk kita bisa mewujudkan mimpi sebagai umat Tuhan. Ya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk kita bisa mewujudkan mimpi sebagai umat Tuhan. Yang pertama, dikatakan ayat itu lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik itu berarti memakai cara Tuhan. Memakai cara Tuhan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara saya rindu mimpi kita terwujud, maka ketika kita hendak melakukan atau mewujudkan mimpi, kita harus memakai cara Tuhan. Melakukan yang baik, melakukan yang benar. Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Cari kerajaan Allah dan kebenaran, artinya pakai cara Tuhan. Tidak boleh pakai cara kita sendiri, cara maunya kita sendiri, tidak boleh. Tapi pakai cara Tuhan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu termasuk mimpi kita, keinginan kita itu akan dikabulkan, diwujudkan. Ya. Nah, kebenaran itu bicara tentang cara Tuhan. Cara Tuhan, kalau Bapak Ibu mau baca detail dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu cara Tuhan untuk kita mewujudkan mimpi sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dikatakan ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah cara-cara Tuhan. Ya, pakai cara Tuhan. Yang pertama, kalau pakai cara Tuhan berarti tidak boleh memakai cara kedagingan. Karena cara Tuhan bertentangan, berlawanan dengan cara kedagingan. Cara kedagingan itu apa, Pak? Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat di atasnya. Ada di Galatia 5 tetap ayat 19 sampai ayat 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu cara-cara kedagingan. Dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah cara-cara kedagingan. Jadi kalau ada seorang umat Tuhan menggunakan cara ini, ada iri hati, ada perselisihan, ada amarah, ya, ada kedengkian dan hal-hal yang lain digunakan untuk mewujudkan mimpi. Maka ini berarti menggunakan cara kedagingan, bukan cara Tuhan. Ya, Tuhan mau sebagai umat Tuhan. Tuhan mau sebagai umat Tuhan supaya kita memakai cara Tuhan, bukan cara kedagingan, tetapi cara Tuhan. Ya, memang mengikuti cara Tuhan seringkali terasa aneh. Mengikuti cara Tuhan itu seringkali terasa aneh, ya, terasa lamban, terasa tidak sesuai dengan akal. Sekali lagi, mengikuti cara Tuhan seringkali terasa aneh, terasa lamban, terasa tidak sesuai dengan akal. Tetapi ketaatan akan menggunakan cara Tuhan menghasilkan syukur atas kebaikan Tuhan. Ya, jadi yang pertama, Tuhan mau supaya setiap kita sebagai umat-umat Tuhan untuk mewujudkan mimpi kita harus pakai cara Tuhan. Itulah sebabnya Mazmur tadi berkata, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar. Jangan sampai menggapai mimpi dengan cara yang tidak benar, tidak baik. Ya, bukan cara Tuhan, tapi cara kedagingan. Tuhan tidak mau itu. Ya, oke. Sekarang yang kedua, untuk mewujudkan mimpi selain memakai cara Tuhan, yang kedua, Mazmur tadi berkata, diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Ini berarti ada komitmen dan kesepakatan. Sekali lagi, ada komitmen dan kesepakatan sehingga timbul damai sejahtera. Ada komitmen dan kesepakatan sehingga timbul atau muncul damai sejahtera. Umat Tuhan yang mewujudkan mimpinya, dia harus memiliki komitmen, kesepakatan, dan damai sejahtera. Kalau sampai hendak mewujudkan mimpi tapi tidak punya komitmen, tidak ada damai sejahtera, maka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya berikan contoh, kalau dalam sebuah keluarga, suami istri, misalkan begitu ya, punya mimpi, ya, mimpinya itu hendak memiliki sebuah rumah, misalkan begitu ya, karena memang rumah kan salah satu kebutuhan penting buat kita, ya, rindu untuk memiliki sebuah rumah. Selama ini mungkin masih kontrak, belum punya rumah, ya, rindu untuk punya rumah. Nah, ini suami istri harus sepakat. Kalau suami istri tidak sepakat, tidak sama-sama komitmen, tidak sama-sama sepakat, akhirnya tidak ada damai sejahtera. Pada waktu hendak mewujudkan mimpi, ya, terjadi perselisihan, terjadi pertikaian. Yang satu menyalahkan, oh ini gara-gara kamu, akhirnya membuat kita kondisinya begini. Ini gara-gara mimpimu. Belum waktunya kita ini punya rumah, tapi kamu maksa. Kami bilang punya mimpi begini, harus dilaksanakan segera. Dan ini gara-gara kamu kehilangan damai sejahtera. Umat Tuhan yang hendak menggapai mimpi sesuai kehendak Tuhan, maka damai sejahtera itu harus tetap ada. Jangan sampai terjadi pertikaian, pertentangan, ya, permusuhan, kebencian, saling menyalahkan, dan lainnya.
Mari kita baca Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat pertama sampai ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Nah ini pertanyaan ini ya. Kok terjadi sengketa? Kok terjadi pertengkaran? Kehilangan damai sejahtera. Dari mana datangnya? Lanjut. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Membunuh di sini bukan cuma membunuh dengan tindakan, tapi juga membunuh dengan kata-kata. Ya, karena sebuah kalimat itu berkata bisa membunuh, bukan cuma lewat tindakan, tapi seseorang bisa membunuh sesamanya dengan kata-kata. Ya, lanjut. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, tidak mencapai mimpi, tidak menggapai mimpi. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, tidak bisa menggapai mimpi karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, Bapak Saudara, yang kedua, sebagai umat Tuhan, kalau kita rindu untuk menggapai mimpi sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan juga mengabulkan mimpi kita, maka yang kedua harus ada damai sejahtera. Ditandai dengan adanya komitmen, ditandai dengan adanya kesepakatan. Kalau tidak ada damai sejahtera, yang ada pertikaian, perkelahian, saling menyalahkan, bahkan saling membunuh. Saling membunuh itu bukan bunuh dengan pedang, bukan bunuh dengan senjata tajam, tapi membunuh dengan kata-kata. Ya, jadi saudara, arti kata membunuh itu bukan cuma membunuh dengan senjata tajam, tapi seseorang bisa membunuh sesamanya dengan kata-katanya. Ya, kata-kata yang tajam seperti pedang. Ya. Nah ini mulai melontarkan, ya, karena bertikai, saling menyalahkan, saling munjuk, saling menjatuhkan, saling menyerang, saling membunuh dengan kata-kata. Damai sejahtera lenyap. Saya pastikan, pasti tidak akan bisa menggapai mimpi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak akan bisa. Ya, kalau mimpi yang di luar kehendak Tuhan, ya saya tidak bicarakan tentang ini. Tapi yang kita bicarakan adalah mimpi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak akan bisa tergapai kalau tidak ada damai sejahtera, saling menyalahkan, saling bermusuhan dan sebagainya. Tidak bisa. Ya, bahkan kadang-kadang ada seorang yang berkata begini, Pak, supaya keinginan saya terkabul, supaya mimpi saya bisa terrealisasi, saya puasa. Boleh, saudara berpuasa boleh. Ada umat-umat Tuhan yang lakukan hal itu supaya keinginannya, doanya terkabul, mimpinya bisa terrealisasi, berpuasa. Boleh, itu baik, saudara. Tapi apa cukup berpuasa saja? Mari kita lihat Yesaya 58 ayat yang keempat. Yesaya 58 ayat yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Ini dikatakan puasa, tapi waktu puasa itu sambil berbantah, bertengkar, bertikai, berkelahi, bahkan tinju. Ya, ini Alkitab boleh ngomong sebenarnya. Ada nggak orang yang puasa sambil lakukan seperti itu? Ada, ada. Ya, puasanya nggak salah, tapi yang keliru puasa sambil melakukan tindakan seperti itu. Lanjut, ya. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini maksudnya yaitu berpuasa tapi dengan bertikai,
bermusuhan, memukul dan sebagainya ya. Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Dengan kata lain, kalau ada umat Tuhan bilang saya mau puasa supaya keinginan saya, doa saya terkabul, ya mimpi saya terrealisasi. Tapi waktu puasa lakukan hal-hal yang seperti itu, ya, tidak ada damai sejahtera. Tapi puasa, tapi tidak ada damai sejahtera dari Tuhan. Karena bertikai, bermusuhan, bahkan memukul dengan tinju. Maka dikatakan suaramu, doamu, kerinduanmu, mimpimu tidak akan didengar di tempat tinggi. Di tempat tinggi ini bicara dari Tuhan. Tidak akan didengar langsung. Ya, jadi bukan berarti saya bilang puasa tidak perlu ya. Enggak. Bagus berpuasa. Tuhan Yesus pun berpuasa 40 hari. Ya, puasa bagus. Tetapi kalau puasa tidak disertai dengan hal-hal yang benar, sayang. Ya, kalau puasa tidak disertai dengan hal yang benar, sayang. Doanya, kerinduannya, keinginannya, mimpinya tidak akan terkabul, tidak akan terwujud. Ya, itulah sebabnya kitab Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua di ayat yang ke-14 berkata, Filipi 2 ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kata lakukanlah segala sesuatu berarti termasuk di dalamnya ketika kita hendak menggapai mimpi kita, hendak mewujudkan mimpi kita. Lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, jangan protes, ya, jangan berbantah-bantah, supaya tetap ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Yang kedua, yang ketiga sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama tadi dikatakan harus pakai cara Tuhan. Sebagai umat Tuhan kalau mewujudkan mimpi, ya harus pakai cara Tuhan. Tidak boleh pakai cara kedagingan. Yang kedua harus ada damai sejahtera. Ya, di dalamnya terkandung komitmen dan kesepakatan, sehingga saling mendukung dan bukannya saling menyerang, saling menyalahkan, saling menjatuhkan, ya bahkan saling membunuh dengan kata-kata. Tidak, tapi tetap ada damai sejahtera. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, Mazmur 37 tadi berkata, percayalah kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita sebagai umat Tuhan rindu untuk mewujudkan mimpi kita, maka yang ketiga, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, tetapi percayalah kepada Tuhan. Satu iklan itu berkata begini, don't worry, be happy. Katanya begitu ya, don't worry. Jangan khawatir, jangan cemas, be happy. Tetap bergembira, tetap percaya. Lukas pasal 12 mencatat ya mulai ayat 22, kalau Bapak Ibu baca itu perikop itu berulang kali Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Mari kita lihat sebentar ya. Lukas 12 ayat yang ke-22 mulai. Lukas 12 ayat yang ke-22 mulai. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, janganlah khawatir. Lompat di ayat yang ke-29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya, diulang, jangan cemas hatimu. Ayat yang ke-32 dikatakan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Ini sampai beberapa kali dalam satu perikop ini diulang kata jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Ini baru satu perikop. Kalau saudara baca di seluruh Alkitab
kata jangan khawatir, jangan takut, wah itu ratusan kali diulang. Kalau kita rindu supaya mimpi kita bisa terwujud, maka yang ketiga, jangan khawatir. Percayalah kepada Tuhan. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Di Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-25 sampai 26, Lukas 12 ayat 25 sampai 26 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu dikatakan demikian. Lagi pula, apa gunanya khawatir? Sekali lagi pula, apa gunanya khawatir? Dapatkah kekhawatiran menambah umur kalian barang sehari? Dan jikalau kekhawatiran tidak dapat menolong dalam hal yang sekecil itu, apa gunanya khawatir tentang hal-hal yang lebih besar? Nah, dikatakan jikalau kekhawatiran tidak dapat menolong dalam hal yang sekecil itu. Hal yang sekecil itu bicara tentang umur satu hari. Ya, karena tadi di atas ayatnya berkata, dapatkah kekhawatiran menambah umur kalian barang sehari? Nggak bisa kan? Dengan kita khawatir, kita nggak bisa menambah umur satu hari, itu nggak bisa. Ya, nah Tuhan bilang, apa gunanya kamu khawatir? Wong kamu khawatir juga tak bisa menolong dalam hal yang sekecil itu. Dengan kata lain, di mata Tuhan, ya, sekali lagi, di mata Tuhan, hidup kita itu sesuatu yang kecil. Sekali lagi, di mata Tuhan, hidup kita itu sesuatu yang kecil. Kalau hidup kita ini kecil di mata Tuhan, maka mimpi dan kerinduan yang merupakan bagian dari hidup kita tentu sangat kecil bagi Tuhan. Ya, karena hidup kita pun di mata Tuhan itu kecil. Karena tadi Alkitab berkata, itu sesuatu yang kecil di mata Tuhan. Kalau untuk kita manusia, hidup ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi di mata Tuhan hidup manusia itu sesuatu yang kecil. Karena Tuhan itu yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memelihara kita, yang menjamin hidup kita. Maka hidup kita bagi Tuhan itu kecil, gampang. Nah, kalau hidup kita bagi Tuhan itu kecil, maka mimpi, kerinduan kita yang merupakan bagian dari hidup kita, tentu itu sesuatu yang sangat kecil bagi Tuhan. Karena itu jangan pernah khawatir akan hidup kita, asalkan kita taat, bekerja dengan hikmat Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak untuk memelihara hidup kita. Tuhan itu setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, karena itu Bapak Saudara, mari saya mengajak, kalau kita mau rindu untuk mewujudkan mimpi kita sebagai umat-umat Tuhan, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita bisa mewujudkan mimpi kita. Yang pertama, pakai cara Tuhan. Yang kedua, selalu ada damai sejahtera. Berarti di dalamnya ada komitmen, di dalamnya ada kesepakatan. Dan yang ketiga, jangan khawatir, tetap percaya. Don't worry, be happy. Ayat penutup kita baca Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Setelah ditayangkan mimbar bisa kembali maju ke depan. Efesus pasal 3 di ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan
atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang setuju berkata amin. Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari apa yang kita minta, yang kita doakan, yang kita pikirkan, yang kita rindukan, yang kita mimpikan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan bersama-sama lewat satu pujian. Kita katakan, biarlah kehidupanku sebagai umat-umat Tuhan, kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan boleh tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya
Kau berjanji untuk memberikan kemenangan buat setiap kami yang percaya. Karena itu biarlah iman kami tidak menjadi goyah. Karena Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Bahkan kami serahkan mimpi kami kepada Tuhan. Biarlah kami menguji apakah mimpi kami berpusat kepada Tuhan. Jika mimpi kami tidak berpusat kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau ubah, kami mau ganti mimpi kami dengan mimpi yang berpusat kepada Tuhan. Karena semuanya berasal dari Tuhan, oleh karena Tuhan dan kepada Tuhan. Ini berarti mimpi kami harus berpusat kepada Tuhan. Dan di dalam mewujudkan mimpi kami harus memakai cara Tuhan. Kami tidak boleh melakukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka pakai cara-cara kedagingan untuk mewujudkan mimpi mereka. Tetapi biarlah setiap kami sebagai umat Tuhan memakai cara Tuhan di dalam mewujudkan mimpi kami. Dan biarlah terus damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan dan hati kami. Di dalamnya ada kesepakatan, ada kesehatian, ada komitmen. Sehingga di dalam mewujudkan mimpi kami tidak saling menyerang, kami tidak saling menjatuhkan, kami tidak saling memukul dan sebagainya. Tetapi justru kami saling membangun, saling menguatkan, saling menopang, sehingga terwujud mimpi kami di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah kami tetap terus percaya kepada Tuhan, karena Engkau sanggup melakukan dan mewujudkan mimpi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, sehingga kami tidak kecewa, kami tidak patah semangat, kami tidak protes, kami tidak bersungut-sungut, tapi kami mau menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kami bisa menggapai mimpi yang Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, bahkan diberkati kesehatan kami. Bahkan Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan buat setiap kami umat-umat Tuhan yang belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang tidak bisa hadir, mereka yang membutuhkan bantuan doa, untuk mereka yang sakit, kesehatan Ibu Cynthia dan juga teman-teman siman kami yang lain yang sakit, Bapak Swanajaya juga Tuhan, Kau pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Berdoa untuk Ibu Juti dan keluarga, di mana ayah yang dikasihi telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada Ibu Juti dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Bahkan umat-umat Tuhan yang sedang menghadapi tantangan masalah, biarlah iman mereka tetap teguh menanti-nantikan Tuhan, yang pasti Tuhan akan memberikan, menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkat kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas keluarga, rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus supaya kita sekarang mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang.